Di sini bahkan saya katakan bahwa kalau kita berpendidikan, apalagi menguasai teknologi, orang bilang kalau kita mengatakan bahwa teknologi kita kuasai, kita akan menguasai dunia. Nah, sama kalau kita menguasai semua selaku ilmu pengetahuan, kita akan mengenal apa itu ilmu. Nah, di situ kita mulai bisa tahu bahwa pendidikan itu bisa mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Ya. Kalau pola pikir kita sudah terbentuk, wah, terbentuk untuk maju, terbentuk untuk sukses, menjadi orang yang luar biasa. Nah, semua akan kita rapatkan dan kita raih. Suatu nama budaya, sahabat-sahabat Dhamma, sahabat dari Nawaratna, kembali lagi kita berjumpa di acara podcast kami, ya Suara Nawaratna. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah seorang yang luar biasa, yaitu Ketua dari SDAB Nalanda di Jakarta, Bapak Dr. Mulyadi, Eskom, MM, MBA. Beliau adalah ketua dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan, berbincang tentang manajemen pendidikan dan mindset pendidikan yang kaitannya dengan dalam Buddha Dhamma. Nah, jadi sahabat-sahabat Dhamma, kita akan mengulas, membahas, berbincang tentang manajemen pendidikan. Kebetulan beliau adalah pimpinan ketua dari SDAB Nalanda, Jakarta. Selamat siang, Assalamualaikum. Siang, budaya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan diri bisa hadir di acara podcast kami. Ya, kita bincang-bincang. Saya yakin sahabat-sahabat Dhamma pasti banyak ingin mengetahui tentang bagaimana sih manajemen pendidikan dalam Buddha Dhamma itu. Ya, baik. Saya menyapa juga terima kasih pada tim Nawaratna dan sahabat Dharma dan sahabatnya Nawaratna. Salam sejahtera bagi kita semuanya, namo buddhaya. Namo buddhaya. Terima kasih suatu hal yang sangat luar biasa tentang menyiapkan tentang hal manajemen pendidikan dalam hal Buddha Dharma seperti apa. Kalau kita tahu tentang masalah manajemen pendidikan, tentunya kaitkan bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita membuat satu pencapaian dalam hal kita mendidik, dalam hal kita membuat sesuatu pengolahan. Nah, tentunya banyak hal yang harus kita dasarkan. Bagaimana cara kita mengolah ajaran Buddha itu bisa dapat dipahami oleh umat Buddha. Gimana sistemnya kita untuk bisa mengolah dalam hal manajemen? Bagaimana cara kita menyampaikan materinya, bagaimana cara kita untuk bisa mengedukasi. Nah, banyak teknik-teknik sekali dalam hal penyampaian. Nah, penting sekali di dalam Buddha Dharma kita ingin meluruskan pandangan Buddha Dharma itu seperti apa. Nah, banyak teknik-teknik manajemen yang harus kita lakukan. Entah itu melalui satu institusi atau kita mengedukasi tentang hal yang namanya para pandita, para duta Dharma. Mereka bagaimana caranya dia menyampaikan manajemen pendidikan di dalam agama Buddha itu bisa tersampaikan supaya setiap ajaran Buddha ini bisa lestari dan bisa mengurutkan urutan yang pertama dalam hal apa sih konsep dalam Buddha Dharma itu dan bagaimana caranya bisa diterima oleh masyarakat Buddha. Mungkin pandangan-pandangan orang lain juga sama. Bagaimana dia mengenal konsep Buddha Dharma dan bagaimana cara kita mengolah sebagai seorang umat untuk bisa menyampaikan pesan Buddha Dharma itu seperti apa. Nah, banyak sekali di dalam hal manajemen pendidikan. Tentunya bagaimana caranya kita mengelola, ya. Entah itu kita membawa satu lembaga pendidikan yang hasilnya bagaimana cara kita bisa melakukan satu pencapaian hal Buddha Dharma ajarannya seperti apa ya, gitu kan. Nah, tinggal kita menyampaikan cara mengelolanya seperti apa. Banyak teknik-teknik yang harus kita sampaikan supaya
persepsi Buddha Dharma itu jelas dan tegas, supaya umat juga tidak memberikan satu pandangan yang salah. Contoh, banyak khususnya kita di dalam manajemen pendidikan, bagaimana kita bisa mengedukasi umat-umat Buddha untuk bisa mengenal lebih dekat dengan ajaran Buddha Dharma. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti mindsetnya dulu yang harus kita rubah ya Pak Mulia. Jadi kita bagaimana membangkitkan umat Buddha ini, satu dari segi pendidikan, yang kedua dari manajemennya. Nah, bagaimana kira-kira kalau dari Nalanda sendiri Pak SDAB Nalanda, saya lihat perkembangan ini belakangan 2-3 tahun terakhir ini peningkatan minat belajar dari umat Buddha ini meningkat sekali, meningkat banyak. Nah, itu kira-kira apa yang membuat mereka bisa tertarik untuk mau belajar? Bagi saya satu hal yang simple. Jadi teman-teman sahabat Nawaratna dan sahabat Dharma seluruh Indonesia, tentunya ini suatu pertanyaan yang bagus yang perlu kita. Kenapa mungkin tadi dikatakan STAB mulai bertumbuh dari sisi mahasiswa? Makanya dengan itu dari sejak dini kita mulai tanam arti sebuah pendidikan. Penting nggak sih pendidikan itu bagi kita dan bagi kita semuanya? Nah, kalau itu merasa penting, karena di dalam dunia pendidikan banyak sekali keterbukaan, ya, prinsip-prinsip bagaimana kita mau menerima, dan bagaimana kita bisa merasakan kalau kita udah sifat terbuka, terus lebih banyak mengenal knowledge, ilmu pengetahuannya, terus ditambah dengan banyak sekali apa yang kita namakan, kita harus akan belajar, kita harus akan mengetahui segala seluk-beluk yang ada. Nah, tentunya dengan adanya mindset pendidikan kita bisa merasa bahwa keterbukaan ini yang membuat saya bisa maju, gitu kan. Kalau kita menjadi seorang umat Buddha, mau menjadi orang yang maju, harus banyak belajar. Karena tanpa belajar kita nggak tahu apa-apa. Tapi dengan belajar kita banyak tahu. Nah, prinsipnya kalau kita ingin sukses, kita harus belajar. Nah, dunia pendidikan ini sangat penting. Ini menjadi solusi kita. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, orang yang berhasil, tentunya harus banyak belajar, yaitu banyak dalam dunia pendidikan. Sehingga Anda melakukan, apakah Anda merasakan pendidikan-pendidikan yang secara formal itu perlu kita dapatkan? Perlu. Apakah pendidikan yang namanya skill itu perlu kita dapatkan? Perlu. Karena itu sangat dibutuhkan. Ya. Di sini bahkan saya katakan bahwa kalau kita berpendidikan, apalagi menguasai teknologi, orang bilang kalau kita mengatakan bahwa teknologi kita kuasai, kita akan menguasai dunia. Nah, sama. Kalau kita menguasai semua seluk ilmu pengetahuan, kita akan mengenal apa itu ilmu. Nah, di situ kita mulai bisa tahu bahwa pendidikan itu bisa mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita itu sudah terbentuk, wah, terbentuk untuk maju, terbentuk untuk sukses, menjadi orang yang luar biasa. Nah, semua akan kita rapatkan dan kita raih. Hanya pendidikan yang bisa mengubah pola pikir kita, attitude kita, karena kita banyak mendapatkan pembelajaran yang baik-baik. Yang namanya ilmu pengetahuan pasti menanamkan hal-hal yang baik. Nggak mungkin. Kita tahu sebagai seorang pendidik, apalagi seorang yang mengikuti atau yang sudah banyak belajar, tentunya bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Di situ banyak kita dapatkan dalam pendidikan. Tinggal Bapak dan Ibu, umat-umat yang ada di Indonesia, kita sudah menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Nggak harus Anda kuasai dalam ilmu atau secara keseluruhan. Apakah memang kita harus menambahkan kuliah S1? Perlu, karena kita harus tahu juga ilmu itu. Apakah kita perlu banyak gelar? Ya silakan saja. Yang namanya kita belajar kan nggak sia-sia, dapat penghargaan. Misalnya Anda mendapatkan sarjana pendidikan, gitu kan? Ada master pendidikan, gitu kan? Ada sarjana Dharma usaha, mungkin ada sarjana PAUD bisa, ada sarjana ilmu komunikasi, ada sarjana dari bisnis manajemen. Kalau semua itu kita pelajari, apakah kita
boleh mempelajari itu semua. Bagus. Seorang pimpinan perusahaan pun, ya, bukan berarti dia harus menguasai hanya bidang akuntansi saja, tapi dia harus menguasai bidang-bidang yang lain. Tapi tidak perlu harus fokus juga, tapi minimal dia tahu bagaimana dia bisa mengelola pendidikan ataupun dia mengelola suatu institusi pendidikan, bagaimana dia bisa mengelola suatu perusahaan. Tapi dia semua harus tahu, gitu kan? Dia tahu bagaimana cara mengetahui laporan neraca keuangannya, bagaimana dia harus tahu cara mengelolanya. Tapi ilmu manajemen dia harus punya, gitu kan? Bagaimana dia harus tahu dunia logistiknya, pengiriman barangnya, bagaimana manajemen yang ada. Begitu juga dari kampus. Bagaimana dia tahu manajemen pendidikan yang baik, bagaimana mereka mengetahui tentang manajemen dari sekolahnya, dari sisi perpustakaannya, dari sisi manajemen kurikulumnya. Itu perlu harus kita ketahui. Bagaimanapun pendidikan itu sangat terbuka, sangat membuat kita berpikir secara maju dan punya keterbukaan. Ya. Oke, luar biasa banget, setuju banget itu. Ya, jadi sahabat Nawaratna, kita dari Nawaratna, seluruh pengurus dan ini yayasan Nawaratna, pendiri yayasan Nawaratna ini adalah 9 orang. Kita adalah alumni dari STAB Nalanda. Nah, kita alumni STAB Nalanda tahun 2021. Jadi setelah kita menamatkan S2 kita di Nalanda, kita berkontribusi, kita membuat suatu yayasan di mana kita juga mengajak semua umat Buddha yang ingin melanjutkan kuliahnya, sekolahnya melalui Nawaratna yang berkuliah di STAB Nalanda. Nah, ini saya sangat setuju sekali dengan slogan dari moto dari Nalanda, yaitu semua bisa kuliah. Nah, jadi kita di belakang saya ada explainer, kemudian kita juga ada brosur-brosur bahwa tahun ini STAB Nalanda sudah membuka lagi untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, jadi seperti apa ini Pak Mul? Umat kita yang setelah tamat SMA kemudian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi S1 atau S2, itu coba Pak Mul bisa sampaikan atau memberikan masukan kepada mereka sebagai pertimbangan kenapa harus bisa memilih Nalanda. Sorry itu Pak Mul. Silakan. Itu suatu hal yang menarik juga pertanyaan ini. Iya. Kadang-kadang kita memang lupa kenapa mereka mau ke Nalanda, gitu kan. Iya. Nah, saya membuat satu kemasan hal yang sangat menarik. Apalagi Nalanda sudah 43 tahun. 43 tahun. Harusnya Nalanda sudah go, gitu kan. Ya. Sudah jalannya lebih besar, artinya sudah menuju suatu perubahan. Ya. Di tahun ini, ya Nalanda lagi mau menuju suatu perubahan, adalah Institut Nalanda. Institut. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Nalanda banyak perubahan. Ya. Kita memiliki status prodi yang tadinya baik, sekarang sudah mencapai unggul. Nah, unggul ini ada satu perubahan. Ya. Sisi mahasiswa yang tadinya cuma hanya 40-an, terasa dengan saya mengendal selama 3 tahun ini sudah mencapai 1.000 mahasiswa. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengolah, bagaimana cara kita memfasilitasi. Nalanda cenderung untuk mengembangkan. Jadi dari sisi fasilitas, dari lab-lab yang sudah ada, kita kembangkan. Dari output lulusan kita pun kita lakukan. Dengan kita melakukan satu mitra kerjasama dengan partner-partner bisnis kita lakukan. Nah, tentunya demi untuk perkembangan Buddha Dharma. Kenapa Nalanda sekarang sudah membuka prodi umum? Artinya seperti manajemen bisnis, ya kan? Bagaimana kita juga bisa membuka ilmu komunikasi, terus ada dunia paus seperti itu. Nah, tentunya ini karena perkembangan zaman, perkembangan permintaan. Jadi sekarang mau tidak mau Nalanda harus merubah mindset, harus berpikiran maju yang tadi saya katakan. Kalau kita pemimpin tidak memiliki suatu pemikiran yang maju, ya kampusnya juga tidak akan maju, gitu kan. Yang penting mindsetnya kita harus ada, kita tanamkan dari sekarang. Saya yakin Nalanda dengan perkembangan yang ada,
dengan konsisten kita di dalam hal kita mengelola institusi akan tetap konsisten untuk menjalankan bahwa kita bisa mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang khususnya ada di tanah air, Nalanda memiliki suatu keterbukaan dan tidak memandang itu mazhab apa, artinya majelis apapun. Ya, kami semua menerima dengan kondisi itu. Apalagi Nalanda semuanya open, semua keterbukaan dari sisi majelis, tidak ada kita membeda-bedakan, non-sektor. Jadi tentunya hal ini teman-teman Sedharma semua mengetahui bahwa kita ingin maju bersama-sama, bahwa umat muda adalah umat yang punya pendidikan yang cukup berkualitas. Jadi kita pun bisa menciptakan SDM unggul yang berkualitas dan punya suatu karakter Buddhis yang cukup baik. Nah, tentunya pola-pola yang kita katakan bahwa seorang umat bukan hanya belajar, tapi spiritualnya juga perlu dipenuhi. Nah, dengan adanya situasi kondisi yang seperti ini, apalagi di masa-masa pandemi COVID ini, Nalanda memanfaatkan momen-momen ini. Jadi Nalanda bisa besar bertumbuh dari sisi mahasiswa ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang di luar kota, di luar negeri. Wah, ini suatu kesempatan yang luar biasa, dan momen-momen ini sangat kami manfaatkan untuk bisa meraih mahasiswa sebanyak mungkin. Harapan saya bahwa dengan kita berkomitmen sebagai pimpinan dan tetap juga mengembangkan sarana prasarana pendidikan dan bisa membuat atau mempersiapkan para dosen yang berkualitas, kita juga berikan satu pelatihan, bahkan seminar-seminar untuk bisa mengeduket semua lapisan umat untuk bisa merasakan bahwa dunia pendidikan ini sangat penting. Kalau kita ingin berubah dalam pendidikan yang ada pada diri kita, skillnya harus kita dapatkan, apalagi di era industri 4.0. Tentunya mindset kita harus berhubungan dengan dunia teknologi. Kalau kita nggak kuasai teknologi, ya sudah, kita akan ketinggalan. Bahkan kita mengalami suatu keterburukan. Kita berjalan lebih lambat daripada orang-orang yang sudah menguasai teknologi. Gitu. Jadi mindsetnya kita rubah, bahwa sekarang kita sudahlah tinggalkan yang namanya gagap teknologi, yang dia tidak tahu teknologi, kita mulai belajar. Ayo kita mulai belajar bahwa Nalanda juga memfasilitasi itu semuanya. Ya, bagaimana caranya Anda untuk jago di digital marketing? Sudah ada di fasilitas yang ada di Nalanda yang kita sudah siapkan produk. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa Nalanda sudah mulai berkembang. Banyak jurnal-jurnal sudah tersimpan, gitu kan. Dari sisi dosen juga sudah mulai terfokuskan dan pelatihannya juga sudah dibekali. Jadi kualitas dosen pun juga kita jaga, ya kan? Karena apa? Kualitas dosen juga menentukan bahwa mahasiswa juga punya kualitasnya. Jadi bukan hanya fasilitas aja yang bagus, gitu kan? Tapi kalau tidak didukung dengan SDM dosen yang berkualitas, tentunya juga tidak akan bisa kita dapatkan mahasiswa yang berkualitas. Gitu. Mungkin teman-teman bilang, wah sudah banyak dong, gitu. Terus bagaimana bisa menciptakan kualitas? Justru dengan mahasiswa kita yang begitu banyak, tentunya akan terseleksi lah mahasiswa kita yang berkualitas, gitu kan? Ya, tentunya harapan kami khusus lapisan umat muda, ayo kita semuanya kejarlah satu pendidikan. Dengan pendidikan bisa merubah dunia, bisa merubah pola pikir kita, bisa merubah kita menjadi orang sukses. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ini satu kesempatan kita yang cukup dan menarik dan punya satu peluang kita. Ayo raihlah satu pendidikan setinggi-tingginya. Ya, bahkan kalau kita sudah bisa mencapai suatu pendidikan yang tinggi, itu akan bisa memberikan satu kebahagiaan dan rasa kesejahteraan kita ada pada diri kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Luar biasa, Pak Mul. Jadi informasinya sangat lengkap ya, sahabat Nawaratna. Jadi mungkin sedikit saya tambahin, Pak Mul. Yang saya tahu itu benar kata tadi Pak Dr. Buyadi, bahwa di Nalanda ini
non sektor, jadi tidak mengkhususkan satu-satu sektor, tidak. Kita tidak melihat sektor-sektor mana, tapi berbaur semua. Bahkan bukan cuma di sektor Buddhis, agama lain pun ada ya Pak Mulya. Ada juga, ada yang Kristen, ada yang Muslim pun juga ada berdirian di Nalanda. Kemudian kesempatan yang baik tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwa teknologi. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Nalanda ini adalah kita berkuliah dengan online. Nah, ini kesempatan yang sangat jarang kita bisa dapat di kampus-kampus lain, bahwa kita bisa kuliah dari di mana daerah kita. Apakah Anda di Bali, apakah Anda di Papua, apakah Anda di Sulawesi, itu tanpa harus ke Jakarta, tanpa harus ke STLB Nalanda, kita tetap bisa berkuliah seperti itu ya Pak Mulya. Jadi dengan predikat unggul dari Nalanda, itu kita memudahkan kita umat Buddha, memudahkan kita untuk belajar dimanapun tempat kita. Nah, saya rasa sih dengan kemudahan yang sudah diberikan. Nah, satu lagi Pak Mul, itu bukan di Nalanda, bukan cuma teori ya Pak Mul ya, tapi ada Nalanda Brilliant, skill yang diberikan oleh Nalanda. Nah, itu seperti apa itu Pak Mul? Oke, baik, hal yang sangat bagus sekali, suatu pertanyaan. Nah, tentunya ini adalah satu yang mungkin yang bisa berbeda dengan kampus STLB yang lainnya. Nalanda punya satu program yang namanya Nalanda Brilliant. Kita menciptakan adalah 9 keahlian. Jadi 9 keahlian itu apa gitu kan? Seorang lulusan prodi pendidikan, enggak hanya dia bidang jadi seorang guru, tapi kita cetak dia 9 keahlian. Entah itu dia menjadi seorang dharmausada, kita cetak juga ditambah dengan 9 keahlian. Begitu juga di bagian ilmu yang komunikasi, kita tambahkan lagi 9 keahlian yang akan kita berikan. Begitu juga ilmu bisnis manajemen, kita tambahkan 9 keahlian juga. Nah, ini yang tidak pernah dimiliki oleh kampus-kampus lain. Sorry Pak Mul, saya potong. Dengan diberikan tambahan itu, apakah SPP-nya nambah Pak Mul? Oh, tidak. Tidak mengubah itu adalah satu bentuk pedulian kita. Bentuk kepedulian Nalanda terhadap aktivitas ataupun kegiatan mahasiswa. Kenapa? Baik pun seperti mana apa adanya, bahwa Nalanda itu menciptakan suatu kampus formal yang memang cukup kompeten di bidangnya, di bidang prodi masing-masing. Tapi kita kasih plus gitu kan. Ya, gratis sahabat ya. Seperti ada ilmu public speaking. Ya. Nanti Anda bisa mendapatkan satu kesempatan mendapatkan satu certified, ya kan? Certified komunikator, certified komunikator Dharma Duta, itu pasti akan ada, ya kan? Lalu Anda bisa diberikan satu kemampuan dalam Anda sebagai seorang ahli dalam dunia pendidikan, Anda juga harus akan diciptakan jago dalam dunia dia ceramah, ya kan? Dalam Dharma Dutanya, kita buat satu kemampuan mereka itu. Lalu kita ajarkan dunia manajemen. Banyak manajemen pendidikan, manajemen wihara, manajemen cetya, manajemen perpustakaan, manajemen kurikulum, ya, manajemen perusahaan pun kita berikan. Karena kita mengundang beberapa tutor yang ahli di bidangnya. Begitu juga kita berikan satu kemampuan mereka di ahli di bidang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Mandarin juga. Ya, itu memang mau tidak mau. Karena kondisi kita hidup ini harusnya memang harus menguasai beberapa bahasa. Tapi minimal bahasa Mandarin dan bahasa Inggris perlu kita berikan kepada mahasiswa kita, gitu kan? Lalu ada ilmu yang namanya statistiknya. Bagaimana mahasiswa lulusan kita pandai dalam mengambil keputusan, yang dalam mengambil keputusan untuk melangkah, apalagi dia menjadi seorang pimpinan. Kalau mereka lulusan Nalanda tapi dia bisa menjadi seorang pimpinan, tentunya dia bisa mengambil keputusan. Jadi dia bisa diajarkan dalam dunia statistik itu tahapan making decision. Lalu mereka diberikan satu kemampuan dalam manajemen keuangan. Jadi apalagi seandainya mereka bisa menguasai atau bisa menciptakan atau membentuk satu perusahaan, tentunya kan mereka sudah punya bekal bagaimana cara menghitung laba rugi suatu perusahaan, itu pasti, gitu kan. Lalu diberikan sebagai ahli di bidang digital marketing. Nah, mau tidak mau situasi kayak gini bahwa siswa kita harus diajarkan itu, mau tidak mau, apalagi sudah ada medsos, TikTok, Facebook, Instagram, perlu kita harus kuasai. Bagaimana caranya kita melakukan satu
search engine optimasi, mau gimana kita ajarkan untuk membuat website, perlu itu ya. Terus diajarkan bagaimana caranya Anda ahli dalam bidang arkeologi Buddha. Kalau Anda diciptakan di prodi pendidikan, dia menjadi guru agama Buddha, tapi dia diberikan satu kesempatan bagaimana dia bisa menjadi tour guide, artinya Anda menguasai pertanian, Anda dari misalnya bagaimana cara kita merangkai satu historis perjalanan Buddha di Candi Religi Borobudur. Nah itu salah satu keahlian yang kita miliki. Nah, tentunya dengan 9 kemampuan itu yang tadi saya sebutkan, tentunya itu menjadi modal dasar. Kalau Anda memang nggak passion di guru, tapi punya bekal sebab. Tapi kalau Anda sudah passion di guru, wah ini plusnya luar biasa. Jadi inilah yang membuat Anda di lapangan kerja akan terjamin bahwa Anda menguasai skill itu. Jadi Nalanda bisa begini dan semuanya harus bisa kuliah, tentunya adalah satu semangat kita dan punya kependidikan peduli kepada dunia pendidikan. Semoga Nalanda di tahun ini pun juga dalam rangka menuju institut ya. Tentunya teman-teman semuanya saya yakin dengan mereka yang sudah semoga pencapaian Nalanda merubah jadi institut di tahun 2023 ini bisa terlaksana. Itu ya, mohon bantu dan doanya. Siap. Jadi kesempatan ya. Jadi sudah jelas kenapa memilih Nalanda. Jadi selain sama dengan kampus lain, ada plusnya 9. Nah itu Nawa ya, 9. Jadi pada kesempatan ini juga kita Nawaratna memfasilitasi teman-teman Nawaratna, sahabat Nawaratna yang ingin melanjutkan kuliah S1 atau S2 itu bisa mendaftar melalui kami Nawaratna untuk nanti akan kuliah di STAB Nalanda. Nah di sini kalau kita lihat di brosur ini ada 6 prodi ya Pak Mulia. Jadi ada pendidikan keagamaan Buddha, S1-nya, kemudian S1 ilmu komunikasi, S1 bisnis manajemen, S1 pendidikan anak usia dini, PAUD, kemudian S1 Dharma Usada, dan S2-nya pendidikan keagamaan Buddha. Jadi kalau yang mau lanjut S2 juga bisa. Nah, jadi tidak harus ke Jakarta, bisa kuliah dari daerah masing-masing. Seperti itu ya Pak Mulia. Ya, jadi terima kasih Pak Mul waktunya, kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan kami di podcastnya Suara Nawaratna. Jadi kesempatan selanjutnya jika sahabat Nawaratna ingin mendapatkan informasi, nanti bisa menghubungi Nawaratna langsung. Ya, jadi kita akan tindak lanjuti lagi. Jadi kedepannya nanti kita berharap semoga apa yang dicita-citakan oleh STAB Nalanda di tahun ini menjadi institut bisa terwujud dan kita pun semua bisa meningkatkan dari segi sumber daya manusia kita, umat Buddha, untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Mun. Terima kasih banyak. Mungkin closing statement Pak Mun untuk teman-teman sahabat dari Nawaratna. Untuk sahabat Nawaratna yang ada di Indonesia tentunya, tadi saya sudah katakan lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Dengan itu raihlah cita-cita Anda dalam dunia pendidikan. Bahwa pendidikan itu yang setinggi-tingginya akan mengubah mindset kita, pola perilaku kita, bahkan kita menjadi orang yang berguna, sukses, dan memiliki suatu kesejahteraan bagi kita semuanya. Hanya pendidikanlah yang bisa mengubah pola pikir kita, cara dan tingkah laku kita. Semoga dengan Anda banyak belajar dalam hal pendidikan, tentunya banyak ilmu yang Anda dapatkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Ya, satu lagi sebagai penutup, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi waktu? Seperti itu Pak Mul ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, lakukan sekarang, daftar sekarang, kita maju bersama. Seperti itu. Terima kasih Pak Mul, sampai jumpa lagi nanti di podcast kita yang selanjutnya. Berikutnya kita akan undang lagi, kita akan bahas dari sudut yang berbeda, dari topik yang berbeda. Baik, terima kasih. Saya akhiri, Sotihotu, Namo Buddhaya.